Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan serta anggota Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Hekal selaku Kepala BPJPH dan Pak Wakil BPJPH serta seluruh tim dari BPJPH. Kami salut sama Bapak Hekal ini. Walaupun dari berapa tadi itu anggarannya? 400, tinggal 200, tapi justru semakin melambung ke atas langit sana. Ini luar biasa, Pak. Ditambah dengan visinya, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Wah, ini bukan saja Pak Behikal yang terangkat, juga Komisi 8 juga terangkat nih Pak, luar biasa nih kan. Makanya Pak Usni tadi berapi-rapi mendukung Pak Behikal ini ya. Baik Pak. Jadi begini Pak, ini sebetulnya kalau kita kaitkan ini sasaran daripada BPJPH ini kan UMKM Pak ya. Selama ini ya sudah hampir 5 tahun yang undang-undang berjalan, itu pada prinsipnya UMKM itu sangat mau dan sangat membutuhkan terhadap produk halal ini. Tetapi terkadang-kadang persyaratannya itu yang jadi masalah. Contoh misalnya tukang bakso, tukang sate. Itu dagingnya Bapak Ibu dari mana? Nah itu sudah jadi masalah itu. Karena petugas kita di lapangan itu mengharapkan daging yang dipakainya itu mesti ada sertifikat halalnya. Nah mereka kan dibeli di pasaran bebas. Mungkin ayamnya dipatah gitu aja Pak. Kita saksikan itu Pak. Di pasar ayam itu kan celup dengan air panas udah. Nah ini persoalan kita terhadap UMKM ini Pak. Jadi maksud kita bagaimana ini mengenai persyaratan ini jangan nanti sampai sertifikat halal ini tapi tidak halal gitu loh. Nah ini masalah pertaruhan marwah sertifikat ini Pak. Jangan salah guna itu pertama. Kemudian ini sebetulnya ada kepastian. Artinya kalau kita mengkonsumsi gorengan atau makanan, tidak keraguan kita terhadap produk dari UMKM itu. Berarti ini salah satu daya tarik konsumen untuk berbelanja ke UMKM sudah sertifikat. Nah ini juga menguatkan motivasi bagi mereka itu. Karena ada kepastian mereka memakan produk halal ini. Ini kan berkisar antara makanan dan minuman aja nih Pak. Tekstil kan tidak termasuk produk halal. Di label juga Pak, kan enggak kan? Tekstil misalnya kan enggak kan? Masuk ya. Tapi yang hari-harian ini kan makanan dengan minuman yang jadi sasaran kita. Nah, ini artinya tidak ragu kita dari satu pihak. Itu keuntungannya. Yang kedua, dari sisi penjual ini tidak ada hutang nanti dosanya Pak, karena dia menjual produk halal. Jadi ada timbal balik antara konsumen dengan produsen, di satu pihak menjual barang halal, si konsumen membeli barang halal. Nah ini juga menjadi motivasi semangat sebetulnya mereka butuh terhadap sertifikat ini. Lalu dikaitkan dengan sertifikat ini sendiri Pak. Sertifikat ini bisa menjadi modal nih. Saya sudah coba Pak, beberapa bank. Kalau UMKM kita ini sudah punya sertifikat, ini berarti kan usahanya sudah sah ini. Dan ini bisa menjadi jaminan perbankan, Pak. Nah ini juga harus kita sosialisasikan. Jadi sertifikat itu sudah jaminan, walaupun dia hanya gerobak atau di UMKM itu, di pinggir jalan tuh. Tapi ada sertifikatnya itu perbankan mau Pak. Nah maksud kami, bagaimana ke depan ini antara BPJP ini memperbanyak kerjasama perbankan. Kita coba BRI, karena BRI ini banyak tersebar di seluruh, sampai ke desa BRI ini. Sehingga nanti ini juga bisa mengembangkan
UMKM kita jadi kecil, menengah, dan seterusnya. Jadi ini sertifikat ini bukan hanya sekedar kertas, Pak. Tapi banyak manfaatnya kalau ini betul-betul kita urus dengan baik. Ya. Itu. Kemudian terkait dengan tabel 3, Pak. Saya ngeri-ngeri sedap juga nih Pak, halaman 14 ini. Ya kan? Semakin disunat Bapak punya anggaran, semakin panjang ceritanya Bapak, kan gitu. Ya kan? Gitu. Iya, disunat. Ini kan dari tinggal hanya 200-an aja dari 400. Nah ini saya ingin bertanya nih Mbak Behekal nih, gimana ceritanya ini? 2005 3,5 juta, 2006 dan seterusnya sampai 2009 itu 18 juta sertifikat yang Mbak Be keluarkan nanti. Saya ingin tahu bagaimana kolaborasi dengan lembaga kementerian lainnya sehingga terwujud ini. 18 juta sertifikat ini. Ya kan? 1 juta aja kemarin tidak tercapai, Pak. Ini 18 juta, Pak. Ini luar biasa Pak Bekel nih. Jadi kami perlu penjelasan bagaimana kerjasama kelembagaan ini sehingga terwujud 18 ini. Ya mungkin dengan Kementerian Pertanian, dengan koperasi dan seterusnya. Nah, sehingga kami jelas dan syukur-syukur juga kami dilibatkan nanti di daerah dalam kami reses mungkin untuk mensosialisasikan program ini sehingga masif dia. Pertama kami di dapil kami masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Hekal dengan program sertifikat halal ikut juga mengangkat harkat martabat kami di Komisi 8 ini. Ya, paling tidak mungkin 10 kali kami turun ke lapangan. Sosialisasi dalam setahun. Setuju kan Pak? Ya. Nah, Setuju, Pak. endingnya itu Pak Bekal. Itu cerita pembukaan aja itu endingnya itu Pak. Ya. Walaupun berkurang anggaran, tapi sosialisasi tetap naik. Bersama Komisi 8. Ya, itu. Aspirasi teman-teman, Pak. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.